Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Jiwa kami merindukan, tubuh kami lapar akan Engkau yang memuaskan kami. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi saat ini, saat ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan saat ini, saat indah. Ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam yang indah. Mengakhiri 2021 kami ada di rumah Tuhan. Kami tidak mau menutup tahun ini dengan acara yang salah. Dengan melakukan sesuatu yang menentang Tuhan. Karena kami rindu dini hari nanti kami masuk 2022 dengan langkah yang baru. Semangat yang baru, dasar yang baru. Untuk itulah kami ada di rumah Tuhan hari ini datang bersama-sama. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami tinggalkan tempat tinggal kami. Kami datang bersama-sama untuk diperlengkapi. Kami akan masuk 365 hari 2022, tinggal beberapa jam lagi. Kami akan mengakhiri 2021 yang hanya beberapa jam lagi. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami orang berbahagia bisa kami lewati tahun ini dengan berbagai macam yang terjadi. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada sedih. Mungkin melalui kekurangan, mungkin juga ada masanya kelimpahan. Ada juga mungkin bercampur kecewa dan ada juga sukacita yang melimpah. Tapi Tuhan itu baik, kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang bisa hadir hari ini, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini secara live. Baik mungkin dalam perjalanan atau di rumah atau di kampung atau di mana saja, mungkin saja ada yang di rumah sakit. Bapa, urapilah firman Tuhan agar firman ini mengubah kami. Bukan hanya berita yang kami dengar, berita yang baik, bukan menambah pengetahuan kami saja, tapi mengubah hidup kami. Syukur Tuhan. Kami bersih hati menolak segala pekerjaan iblis. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap dengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Salam kemenangan iman buat kita semua. Amin. Saya percaya saudara sukacita tadi datang dari rumah. Tadi malam saya pikir ada 2 syafaat. Saya sudah 1 bulan gak ibadah, padahal baru 5 hari. Karena memang kita biasanya kan Minggu, Selasa, Rabu, kemudian masuk Kamis, Sabtu lagi muda-mudi. Jadi kayaknya kalau tidak beribadah 5 hari kayak lama sekali gitu. Sama seperti orang kalau biasanya makan 3 kali 1 hari, tiba-tiba puasa. Nanti saudara bisa coba tiba-tiba puasa. Sangat-sangat berat tantangannya. Amin. Iya. Hari ini kita akan akhiri 2021. Saya tanya-tanya sama Tuhan, apalah yang mau saya sampaikan. Karena memang untuk berkhotbah itu tidak gampang. Amin. Tidak gampang berkhotbah. Beberapa waktu yang lalu saya kasih saudara jadwal khotbah. Ada juga yang mau, ada yang nggak mau juga. Ada yang mau dan gemetar-gemetar. Haleluya. Ya. Jadi saya dikasih Tuhan renungan buat kita hari ini yang saya ambil dari Mazmur 90. Kita akan baca sama-sama Mazmur 90. Yang nulis kitab Mazmur itu siapa Bapak Ibu? Daud. Ya. 150 pasal tulis oleh Daud. Hari ini kita baca Mazmur 90. Di mana rupanya Tuhan menetapkan ada batas umur manusia.
Ya, ada batas umur manusia. Kita baca bergantian, saya ayat 1, saudara ayat 2 ya, nanti sampai ayat ke-12. Saya tolong taruh di depan. Saya kedengaran suara kita semua. Karena kita sedang live dan juga saya akan upload di YouTube besok. Kasih suara saudara yang terbaik ya supaya dengar. Mulai hari ini kita bisa rutin upload ibadah kita di YouTube. Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu, saudara-saudara, lanjut ayat 2. Mazmur 90 kita baca 1 sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Iya. Haleluya. Saudara baca sekilas bisa tangkap pesannya. Ya, saya percaya saudara tangkap pesannya. Yang paling saya mau sampaikan hari ini kepada saudara ayat 12, tapi saya akan singgung beberapa ayat ke atas, saudaraku. Di situ dikatakan ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Nih, ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang. Nah, inilah manusia. Orang-orang yang jaya tahun 90, tahun 2000, tahun 2005, sudah banyak yang tidak ada. Wow, tahun-tahun itu mereka begitu terkenal. Tahun 80 ketika saya lahir, saudaraku, 2 tahun setelah saya lahir, ya ada seorang berkuasa di Indonesia 32 tahun, Indonesia ini miliknya. Mana sekarang? Punya aset ratusan triliun. Siapa orang-orang kaya di Bontang dulu? Penguasa nomor 1 di Bontang. Di mana muka mereka sekarang, saudaraku? Lisut. Persis kata firman Tuhan, seperti bunga atau rumput. Berkembang waktu pagi, sore sudah lisut. Saudara pernah lihat bunga jam 9? Bunga jam 9 itu ketika jam 9 pagi matahari menyinari dia mekar. Jam 4 pagi kuncup dan layu. Dan besok akan gugur. Itu bunga jam 9. Alkitab mengatakan di sini manusia itu seperti rumput. Punya mahkota atau punya kelebihan tapi hanya seketika.
kaya, mungkin dia pintar, punya teman banyak, relasi di mana-mana, uang tebal di rekening, sampai puluhan, sampai mungkin tetean. Tapi yakinlah saudaraku, Alkitab sudah mencatat akan segera lisut. Dikatakan ini saudara harus catat baik-baik. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Masa hidup kami ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Nah kita baca dulu bagian B ini. Bagian C ayat 10. Dan kebanggaannya 2-3 ayat. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa kebanggaan kehidupan? Kesukaran dan penderitaan. Lihat kiri kanannya. Nasib kita di bumi ini ngeri ya. Bilang dulu saudara, lihat kiri kanan. Alkitab yang catat. Amin. Gak pernah kita puas di dunia ini. Dulu sebelum waktu kita sampai ke Bontang, yang penting adalah tempat tinggal, dapatlah tempat tinggal. Sudah dapat tinggal maunya adalah kerja saya, dapatlah kerjaan. Maunya adalah kendaraan saya, dapatlah kendaraan. Sudah dapat kendaraan, siapa ya jadi jodoh saya, dapatlah jodoh. Sudah dapat jodoh, mana mungkin kami nyewa terus, maunya adalah rumah, dapatlah rumah. Sambil dapat rumah ini, anak sekolah. Punya anakku tamat sarjana, dapatlah sarjana. Udah sarjana, ya anakku sarjana belum kerja, punya dapat kerja, dapatlah kerja. Udah dapat kerja, siapalah yang menantuku, dapatlah menantu. Kapan aku punya cucu? Dapatlah cucu. Aduh, aku ditinggal mereka semua. Tidak lama kemudian, udah sakit-sakitan aku rawatlah aku. Tidak lama kemudian, apa? Innalillahi. Gitu aja. Amin. Ada lebih dari situ? Ya, lebih dari situ. Pertanyaan saya muncul cuma satu. Sudahkah Anda hidup dengan yang terbaik? Itu saja. Saya ulangi, sudahkah kita hidup dengan yang terbaik? Ada banyak orang hidup, asal hidup. Amin. Pastikan bukan Anda, amin. Bilang kiri kanan, bukan aku bilang. Kamu juga kayaknya tidak. Ada banyak orang hidup asal hidup. Gak ada pengaruh positif. Ya, ada orang hidup justru pengaruh negatif yang disebar. Tadi saya ke rumah satu orang pensiunan Pertamina. Saya ngobrol, tiba-tiba anaknya keluar kamar. Loh, tinggal di sini kah Pak? Iya. Loh, istrinya mana? Di sana. Anaknya berapa? 2. Istrinya di sini. Aduh Pak, udah mau cerai anak. Kok bisa? Pesannya Bapak kan yang itu kan? Iya. Loh kok bisa? Gak cocok lagi. Mulai pembicaraan itu dia bilang, Bapak anaknya si Anu sedang mau cerai, anaknya si Anu sedang mau cerai. Dia bilang begini, disebut satu gereja di Bontang yang punya perusahaan. Kayaknya rata-rata kami alumni dari situ bermasalah anak-anak kami semua. Dia tahu pula mana-mana orang tua teman-temannya yang anak-anaknya hampir pisah dan beberapa sudah pisah. Itu gereja, saudaraku, begitu saudara datang menggigil. Tahu menggigil? Kelebihan pendingin udara. Itu saudara. Makanya AC-nya itu dilarikan ke atas. Jadi hidup yang terbaik bukan uang.
Amin. Bukan uang, kurang apa? Bapak itu yang teman saya baru jual rumah dia 2017, 2,8 M. 2,8 atau 38 M yang beli Pertamina di dekat-dekat arah kota. Ya, saudaraku, hidup yang terbaik adalah hidup di mana iman kita benar-benar sesuai dengan standar Tuhan. Itu hidup terbaik. Bukan S2, amin. Bukan tinggal di komplek. Yang masuk ke sana harus melalui security ketat. Wah, sukses dia IPC 3. Enggak juga, banyak IPC 3 perselingkuhan. Saudara beli Citra Garden, saudara beli Citra Garden yang Samarinda itu satu unit 17 M. Saudara sambil buka mobil, angkat remote, pintunya terbuka sendiri. Di belakang saudara pintu tertutup. Lalu di samping itu ada gunggung harga 50 juta. Tahu gunggung? Gunggung, nah itu dia. Lalu orang berkata sukses. Tidak, saudara. Saya bertanya kepada saudara, murid Yesus 11 sukses enggak? Siapa bilang tidak? 11. Menurut standar manusia, kasihan deh lu. Mati disikat semua sama darah-darahnya, sama kepala-kepalanya disikat, dipacung. Kalau ditanya, kita jadi orang Kristen, kejar apa? Seorang pengkhotbah India berkata, saya tidak mengatakan sesat kalau orang bersaksi di gereja. Saudara-saudara, ya dulu aku bangkrut. Ya utangku miliaran, lalu aku datang sama Tuhan bertobat. Sekarang udah triliunan uang saya, puji Tuhan. Itu bukan salah. Tapi kalau dibandingkan kesaksian Paulus, dulu saya kaya raya, punya pengawal kemana-mana. Setelah Yesus ngapain? Di penjara, gonta-ganti penjara. Pertanyaan saya, sukses di mata Tuhan yang kayak mana? Salahkah kita kaya? Alkitab mengatakan, khotbah saya hari Minggu kemarin, Tuhan mau memberikan kita kelimpahan. Tujuan Anda mau kelimpahan enggak? Atau mau berkenan sama Tuhan? Hidup yang terbaik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hidup kaya. Amin. Bukan hidup pintar. Bukan hidup terkenal. Dilihat, tidak dilihat orang, dikenal, tidak dikenal orang, Anda berkenan sama dia. Itu hidup terbaik. Pengelolaan uang saudara berkenan sama Tuhan. Ucapan-ucapan saudara berkenan sama Tuhan. Pembagian waktu saudara berkenan kepada Tuhan. Semua berkenan. Ada banyak orang, dia melayani berkenan sama Tuhan, tapi hidupnya di luar pelayanan memalukan nama Tuhan. Mendukakan hati Tuhan. Gereja dia malaikat tanpa sayap. Haleluya. Di luar setan pakai sayap. Ada banyak. Sadarlah saudaraku, maka dikatakan di sini tadi, hidup manusia itu sudah dipatok, saudaraku, ya. Tahu patok? Jangan lewat singkongmu dari sini, ini patok saya ini. Kalau lewat, cabut. Loh, kenapa nanam pinang di tanahku? Gak lihat patok kah? Oh, salah, sorry. Sudah dipatok Tuhan. Masa umur manusia ayat 10. Masa hidup kami dikatakan, kalau kuat, kalau nggak kuat, nggak nyampe 70. Kuat di sini bukan bicara uangnya kuat.
mengenai perkenanannya sama Tuhan membuat dia dapat bonus. Kalau kami kuat 80 tahun, jadi 70 patoknya, kalau kamu berkenan sama Tuhan, dikasih 10 lagi. Setelah 80 ada satu-satu yang hidup, itu mujizat. Kalau saya bilang pengecualian, kita berdoa lah, amin. Minimum di tengah-tengah 70 ke 80. Haleluya. Bilang kiri kanannya, mudah-mudahan saya dan engkau di antara 70 80. Kalau bisa lebih, 2 3 ya, bilang kiri kanannya. Oke, saya kasih dulu contohnya 75. Anda tahun 2021 ulang tahun ke berapa? Siapa yang ulang tahun ke 55 angkat tangannya. 2020, yang di atas tahun 55. 55 tahun di 2021. 56 ya. Kalau 75 berapa tahun lagi, Pak? 24. Kalau kita di bawah udah hampir-hampir 50. Kalau kuat 75. Berapa sisa? Kemana umur ini kita buat? Banyak yang terbuang umur orang hari-hari ini. Saudara tahu umur itu bukan per tahun. Umur itu per detik, per menit, per jam, per hari. Anda 1 jam, Anda berapa jam duduk, ngobrol, tidur, main handphone, itu umur. Anak-anak muda jangan berkata, nanti dulu serius melayani, nanti dulu benar-benar ikut Tuhan. Dari sekarang, saudara. Kalau ada kata nanti, saya pastikan itu dari setan. Nantilah bertobat, nantilah sungguh-sungguh, nantilah dosa ini kita buang, masih enak. Itu dari setan. Kita mengatakan kalau kamu dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Feedback 2021. Ada enggak janji saudara Januari kemarin? Yang punya janji untuk dirinya sendiri Januari kemarin angkat tangannya. Jujur-jujur lah, tertepati pun enggak apa-apa. Yang punya janji untuk diri atau cita-citanya untuk kebaikan hidupnya 2021 Januari yang punya angkat tangannya. Keinginannya, oh aku mau 2021 ini begini-begini. Pertanyaan saya yang kedua, tercapai enggak? Saudara jalankan tidak? Jadi enggak? Atau lebih parah dari 2021? Sorry, lebih parah dari 2020. 2020 schedule kita tinggal cuma sebulan. 2021 tinggal 4 bulan. Jadi lebih parah. Amin. 2020 absen ibadah minggu cuma 3 kali. 2021 7 kali. Lebih parah. Halo saudaraku. Bukan muluk-muluk. Janji-janji itu hidup yang begitu. Oh, tadinya aku jarang pakai dasi, sekarang tiap hari pakai dasi. Tambah baik hidupku. Ngapain pakai dasi di rumah? Perbuatan-perbuatan kecil yang memang baik dan Tuhan suruh dulu 2020 kita belum lakukan, 2021 mulai kita biasakan. Itu hidup tambah baik. Oh puji Tuhan Pak Pendeta, aku tamat sekolah tahu. Puji Tuhan. Numpang 1 gelar. Amin. Pertanyaan saya, karakter kita tambah baik enggak? Kedisiplinan kita tambah baik enggak? Ada teman saya dapat STH SPD. Tidak belajar. Online dapat SPD STH.
enak pangkatmu, mumpung Pak Corona online semua, tidak butuh waktu. Wah, kalau dulu yang namanya sarjana itu 4 tahun murni, paling cepat 3,5 tahun. Sekarang untuk dapat gelar, untuk dapat doktor, profesor, gampang. Tapi saya bertanya kembali, tambah baikkah kalau kita dapat itu? Dijamin tambah baikkah? Nggak menjamin. Hari ini kita cross check, 2021 365 hari. Saya tidak pintar menghitung jamnya. Sudah kalikanlah 365 kali 24. Ribuan jam. Banyak yang terjadi dalam hidup kita. Jujur, saya dan saudara mungkin mengalaminya. Ada sedihnya, amin. Ada juga kesal. Yang pernah kesal tahun ini angkat tangannya, saudara. Oh, ada yang gak pernah kesal ya. Ya. Yang pernah kecewa angkat tangannya. Yang masih meledak emosinya 2021 angkat tangan. Yang masih marah-marah 2021 angkat tangannya. Haleluya. Ada yang pernah isi dompetnya di bawah 10.000 tahun ini? Rasanya 2000 itu seperti kita dapat uang atau dapat emas. Terselamatkan beli Indomie 1. Ya, ya, ya. Saya nggak tahu saudara di bulan berapa mengalami itu. Ketika sendiri atau di rumah. Haleluya. Ada tawa. Amin. Sampai terus saudara, aduh udah, udah. Aduh sakit ketawa. Ada menangis sampai bantal sampai basah. Gak datang padahal aku sudah contohnya. Yang tersinggung katakan amin. Haleluya. Mungkin ada ketakutan. Ya, apalagi awal bulan 2 bulan awal Januari kemarin. Lockdown. Ini semua. Lumayan cuma masker, ini pakai helm lagi. Pakai jaket lagi. Dicegat lampu merah. Seperti kota mati. Berpikir ya kayaknya mau kiamat 2021 ini.